Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Ma'rifah, NIM 19103121200026. Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari bab konflik dan negosiasi, juga bab dasar struktur pada organisasi, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Ibu Anna Nurfaidah. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke pembahasan. Ada 5 niat dalam menangani konflik. Yang pertama adalah bersaing, yang kedua berkolaborasi, yang ketiga ada menghindari, yang keempat mengakomodasi, dan yang kelima ada berkompromi. Terlibat dalam perundingan distributif, salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengajukan penawaran pertama dan melakukan dengan cara yang agresif. Mengajukan penawaran yang pertama memperlihatkan kekuasaan. Individu yang berkuasa jauh lebih cenderung untuk mengajukan penawaran awal, menyampaikan pertama kali dalam pertemuan, dan dengan demikian akan memperoleh keuntungan. Handoko menggambarkan hubungan antara konflik dengan kinerja organisasi, yaitu apabila penanganan konflik dilakukan secara optimal akan menghasilkan kinerja yang maksimal. Bila mana tingkat penanganan konflik itu terlalu rendah, kinerja organisasi bisa mengalami stagnasi dan kelangsungan hidup organisasi terancam. Di lain pihak, bila tingkat konflik terlalu tinggi, kekacauan dan perpecahan juga bisa membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Konflik dapat menghambat kinerja apabila dibiarkan berkepanjangan dan tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas. Akan tetapi, konflik akan mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik apabila dikelola dan dikendalikan dengan tepat. Bayu sebagai pemimpin menurut saya harus melakukan penyelesaian konflik dengan cara perundingan integratif. Mengapa menggunakan perundingan integratif? Dikarenakan perundingan ini memiliki tujuan yang mana memperluas bagian sehingga kedua belah pihak menjadi terpuaskan. Kemudian dengan motivasi yang sama-sama menang. Kelebihan dari strategi integratif terletak pada mudahnya untuk mendapatkan informasi karena kesamaan tujuan, kepercayaan pada solusi yang dicetuskan pihak lain, serta masing-masing negosiator memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah negosiasi, dan keuntungannya pun durasi hubungan akan menjadi lebih baik dalam jangka panjang. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasional akan mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Para manajer perlu membahas mengenai 6 elemen utama ketika mereka merancang struktur organisasi mereka, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Kelebihan dari struktur yang sederhana terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, mudah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahan utamanya adalah bahwa struktur ini menjadi semakin tidak memadai seiring dengan bertumbuhnya organisasi karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasi yang tinggi cenderung untuk menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada posisi puncak. Seiring dengan meningkat besarannya, maka pengambilan keputusan umumnya menjadi lebih lambat dan pada akhirnya dapat terhenti sebagaimana eksekutif tunggal berusaha melanjutkan untuk mengambil seluruh keputusan. Hal ini membuktikan bahwa kehancuran bagi banyak bisnis yang berskala kecil.
Kelebihan dari departementalisasi fungsional adalah menempatkan seperti para spesialis bersama-sama yang mana meminimalkan jumlah yang diperlukan sementara memungkinkan kumpulan dan membagikan sumber daya yang terspesialisasi di seluruh produk. Kelemahan utamanya adalah sulitnya mengordinasikan tugas dari para spesialis fungsional yang beraneka macam dengan tepat waktu dan dalam kisaran anggaran. Karena perusahaan tersebut bergerak di bidang yang berbeda sehingga struktur organisasinya mengikuti strategi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Selain itu, karena adanya teknologi yang berbeda-beda di setiap perusahaan, ukuran organisasi juga dapat membuat struktur perusahaan tersebut berbeda. Tentunya perusahaan yang besar akan berbeda struktur organisasinya dengan perusahaan yang kecil. Selain hal-hal di atas, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap struktur organisasi.